Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Satu hal yang saya pelajari di dalam sebuah kehidupan, baik di dunia sekuler maupun di dunia kerohanian, orang dipaksa, dipacu untuk berlomba-lomba menunjukkan eksistensinya. Tadi malam di kelas, dalam perenungan, ikut perkuliahan, setiap siswa dipacu untuk tampil, dipacu untuk show off. Di mana hati saya remuk sekali. Why God, saya tanya, kenapa Tuhan? Itulah mengapa banyak pemimpin rohani yang berlomba-lomba, karena mereka gak salah. Dari awal mereka dilatih untuk seperti itu, untuk saling berkompetisi, kompetitif. Untuk membesarkan yang bukan-bukan. Kemudian saya berkata pada Tuhan, Tuhan, ajari saya untuk makan apa yang menjadi makanan saya. Dan ajari saya untuk tidak makan apa yang bukan menjadi makanan saya. Tapi itu gak bisa selama saya di sana. Karena semua orang harus makan itu. Harus makan buah pengetahuan baik dan buruk itu. Saya baru mengerti kenapa almarhum Pak Andreas Samudra berkata demikian. Baru menyadari semakin banyak buah pengetahuan yang kita makan, semakin hilangnya intuisi. Semakin kita mengandalkan diri sendiri, bukan roh. Sebuah pemikiran yang berkecamuk di hati. Saya bilang, Tuhan, saya butuh waktu. Saya ingin bahas ini sama istri, saya bahas ini sama orang-orang yang saya percayai. Saya teringat sebuah ayat mengatakan, damai sejahtera kuberikan padamu, damai sejahtera kutinggalkan kepadamu. Kadang kita seperti itu, Bapak Ibu. Seperti Simon Petrus, melihat dulu, mengalami dulu, berpercaya. Mungkin saya seperti itu.
Saya harus mengalami dulu baru percaya. Saya berdoa, Tuhan, saya bersyukur Tuhan, karena belum terlalu banyak buah dari pohon pengetahuan dan baik yang saya konsumsi. Saya sedang tidak menjelekkan sebuah institusi atau sebuah sekolah, tapi dunia selalu bertentangan dengan hukum roh. Ya Tuhan, saya bersyukur kalau pada pagi hari ini saya masih bisa melihat wajah gerejamu. Inilah gereja yang harus dibangkitkan, bukan bangunan yang enggak-enggak di bumi ini. Inilah gereja yang harus di-growing Tuhan. Inilah tubuhmu Tuhan yang harus di-growing. Bukan dogma-dogma, doktrin-doktrin. Tapi yang terpenting bagaimana hayat itu mengalir. Yang terpenting adalah bagaimana roh itu mengalir. Dan semua makhluk merasakan. Ketika melewati tahun 2022, ketika Zoom dinyalakan, saya masih dapati wajah-wajah gereja Allah yang haus, lapar, bertekun mencari Tuhan. Yang rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu yang terpenting. Ini gerejamu Tuhan. Bangkitkanlah gerejamu di penghujung akhir zaman ini. Bangkitlah gereja Allah, bangkitlah. Dengan hati saya berseru-seru, bersorak-sorai. Ya Tuhan, mungkin Bapak Ibu akan teringat sebuah kisah di mana Tuhan berhadapan dengan Simon Petrus. Tuhan berkata, "Cucukkanlah tanganmu." Berbagailah orang yang tidak melihat namun percaya. Terima kasih Cik Thomas ya. Thomas. Kenapa sih bicara tentang Simon Petrus? Saya sedang fitnah Simon Petrus.
Thomas, cucukkanlah tanganmu. Apakah Bapak Ibu harus mengalami terlebih dahulu baru percaya? Apakah kita harus makan terlebih dahulu buah pengetahuan baik dan jahat itu baru percaya? Saya berdoa pada pagi hari ini, ya Tuhan, biarlah kasih-Mu mengalir dari tempat yang maha tinggi. Kasih-Mu mengalir dari tahta kudus-Mu, memenuhi anak-anak-Mu di tempat ini. Kasih itu mengalir memenuhi gereja-Mu pada pagi hari ini. Engkau membangun bangunan yang tidak dapat rubuh oleh badai. Sebab di atas dasar Kristus, di atas dasar batu karang yang teguh, Engkau membangun jemaat-Mu, Engkau membangun gereja-Mu. Terus mengalir. Kasih itu terus mengalir pada pagi hari ini. Memenuhi setiap bejana-bejana yang haus dan lapar. Terus mengalir, terus mengalir. Terus mengalir. Bejana yang belum sempat penuh di tahun 2022. Orang bilang 2023 adalah tahun kekeringan. Tapi aku berkata kepada teman-teman, tahun ini bejana-bejana-Mu dipenuhi. Bapak Ibu akan kepenuhan kasih. Bapak Ibu akan kepenuhan aliran-aliran kasih itu. Terus dipenuhi. Sehingga setiap orang yang bertemu dengan Bapak Ibu tidak lagi melihat wajah Bapak Ibu, tapi mereka melihat kasih. Mereka melihat kasih itu mengalir. Berhembus. Terus berhembus. Engkau tahu ya Tuhan, setiap kerinduan hati anak-anak Allah, kerinduan hati umat-Mu, kerinduan hati gereja-Mu pada pagi hari ini, apapun yang mereka serukan, apapun menjadi pokok-pokok doa mereka, terus berhembus. Damai itu sudah diberikan dan kita mengenalnya dengan istilah damai Sang Pencipta. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ya Tuhan,
Berikanlah kepada kami pencerahan pada pagi hari ini, agar kami mengerti setiap rancangan dalam kehidupan kami, agar kami mampu menangkap setiap hikmat pada pagi hari ini, dan rencana rancangan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Hai jiwa, diam dan tenanglah. Marilah kita memuji-muji Tuhan. Marilah kita serukan namanya. Marilah kita mengingat-ingat kebajikan Tuhan. Karena Tuhanlah yang telah mengampuni segala pelanggaran kita. Karena Tuhanlah yang telah menebus kehidupan kita sehingga kita lepas dari kebinasaan. Karena Tuhanlah yang telah memberikan mahkota kemenangan kepada kita dengan penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasih-Nya. Karena Tuhanlah yang telah memberikan kepuasan bagi mulut kita dengan segala hal-hal yang baik, perkataan-perkataan yang baik, dan ucapan syukur, sehingga kekuatan gereja-Mu pada pagi hari ini diperbarui, sehingga kekuatan umat-Mu pada pagi hari ini diperbarui. Mari kita renungkan hal ini, Bapak Ibu. Tuhan tidak mempertahankan kealahannya sebagai satu-satunya milik yang harus Ia pertahankan. Ia melepaskan kealahannya. Ia turun ke bumi sebagai manusia. Bahkan lebih lagi, Ia rela mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk dosamu yang kemarin engkau lakukan. Untuk kesalahanmu yang baru engkau lakukan. Di penghujung tahun ketika orang merayakan kelahiran Yesus, Tuhan mengajari saya untuk masuk dalam kesendirian. Kelahiran Yesus membawa makna yang dalam. Karena Dia lahirlah, Bapak, Ibu, dan saya tidak jadi binasa. Sebab kita bukan lagi orang yang diombang-ambingkan dengan berbagai macam pengajaran manusia. Sebagaimana Ia secara pribadi mengajar kita. Sebab kita bukan lagi anak-anak. Bapak Ibu tidak akan dibiarkannya berjalan sendiri lagi, berkelana di padang gurun. Tuhan berseru, kembalilah
Hai putri-putri Sion, kembalilah. Hai putra-putra Israel, Bapa, lihat hati kami Bapa. Sentuh hati kami Bapa, agar kami mengerti betapa dalamnya cintamu, betapa besarnya cintamu. Dalam sebuah sesi ibadah, ketika murid-murid sedang berdoa, maka Yesus mengembusi mereka dengan Roh Kudus. Kemarin dalam sebuah kelas, Tuhan berbicara di hati. Kamu mau menjadi ahli tata bahasa, Sam? Enggak Tuhan, ampun Tuhan. Kamu ingin berbicara, Sam? Enggak Tuhan. Saya ingin Tuhan yang berbicara, bukan saya. Di bawah salib itu saya berlutut. Ampun Tuhan, ampun Tuhan. Bukan saya yang harus besar, tapi Tuhanlah yang harus besar. Saya harus semakin menjadi kecil dan mati, agar Tuhan tampil keluar. Jika Bapak Ibu mempertahankan nama Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mempertahankan posisi Bapak Ibu dalam sebuah komunitas, dalam sebuah gereja, maka nama Bapak Ibu akan eksis. Tapi Tuhan tidak akan tampil di sana. Tapi jika Bapak Ibu semakin kecil dan mati, maka salib Kristus akan tampil di sana. Terimalah Roh Kudus pada pagi hari ini. Terimalah Roh Kudus pada pagi hari ini. Berembuslah Roh Kudus pada pagi hari ini. Berembuslah Roh Kudus pada pagi hari ini. Ya Bapa, Engkau ada di sini. Ajar kami untuk dapat merasakan dan membuktikan ini benar. Merasakan Roh-Mu Bapa. Isi hati kami dengan cinta-Mu.
Isi hati kami dengan cinta yang murni, cinta yang mengikat kami. Damai yang Engkau berikan kepada kami para murid-murid. Ketika sebelum Engkau meninggalkan para murid-murid, damai itu berarti untuk kami juga sebagai murid-murid, yakni damai sejahtera yang menjadi milikmu sendiri. Damai milikmu yang otentik. Tidak ada damai yang dapat dunia berikan. Damai yang tidak dapat diperoleh dimanapun juga selain daripadamu. Setiap damai yang Engkau wariskan kepada kami, yakni kepada Bapak, Ibu, dan saya. Yohanes 14 ayat 27 berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Matius 14 ayat 28 sampai 30. Ini tentang Petrus. Karena ada ayatnya, Bapak Ibu. Petrus berseru kepada Tuhan, Tuhan, apabila Engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Seperti Yakub di tepi sungai Yabok. Dalam kesendirian Yakub berseru-seru kepada Tuhan. Dalam kesendirian Yakub bertemu muka dengan Tuhan. Jika yang Bapak Ibu temui pada pagi hari ini adalah Tuhan, maka berkatalah, Tuhan, jika itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu dan berjalan di atas masalah. Apa yang menjadi masalah Bapak Ibu saat ini? Keuangan, keluarga, kesehatan, teman pelayanan, masa depan. Berkatalah kepada Tuhan, Tuhan, suruhlah aku datang kepadamu. Tapi Tuhan, badai begitu besar, dingin Tuhan, ombak terlalu besar. Ketika Petrus mulai merasakan masalah itu, ia tenggelam
Lalu tangan Tuhan menarik Petrus keluar dari air. Ini bagian unik Bapak Ibu. Lalu Petrus berjalan bersama-sama dengan Tuhan ke atas perahu. Sekalipun kita pernah jatuh karena ketidakpercayaan, karena bimbang, ketika tangan Tuhan menarik kita keluar dari masalah, selama kita bersama-sama dengan Tuhan, sekalipun kita merasakan masalah itu, kita tidak akan tenggelam dalam badai. Mari kita mengambil sikap hormat, karena dialah yang berdaulat atas sesi pada pagi hari ini. Dia yang berkata-kata kepadamu, ujilah aku, Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-berkat kepadamu? Salah satu alasan kenapa kemarin saya memutuskan untuk mengambil studi agar saya dapat memimpin sebuah perjamuan kudus. Lalu Tuhan berkata, perjamuan kudus adalah hubungan. Gelar hanya di atas cari ke surat, Sam. Gelar dapat diberikan oleh dunia, dan Tuhan memberikan apa yang dunia tidak dapat berikan. Tuhan memberikan apa yang dunia tidak mampu berikan. Karena Bapak Ibu menyembah Allah yang benar. Kita harus benar-benar berdoa Bapak Ibu. Kita harus benar-benar bertekun dalam doa. Sekalipun kita mungkin mengambil sebuah keputusan yang salah, tapi Tuhan tidak pernah mempermalukan kita. Betapa lembut hatinya. Mungkin dalam kehidupan Bapak Ibu pernah merasakan salah mengambil keputusan. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah mempermalukan kita. Mari rasakan kasih Tuhan pada pagi hari ini. Rasakan kasih itu mengalir. Rasakan begitu murni cintanya. Begitu murni cintanya.
Matius 14 ayat 30, ketika Petrus merasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku." Mungkin saat ini di dalam benak Bapak Ibu muncul beberapa pertanyaan. Mengapa Petrus tenggelam dan Tuhan Yesus tidak tenggelam? Karena Petrus menjadi takut sebab ia melibatkan perasaannya dan memandang sekelilingnya. Marilah kita hanya berfokus memandang kepada Tuhan, karena Ia adalah yang setia dan yang benar. Mengapa Tuhan Yesus tidak takut berdiri di atas air di tengah badai? Karena di dalam dirinya ada Roh Bapa, Sang Pencipta. Yesus sangat percaya kepada Bapa. Bagaimana caranya agar kita sebagai murid-muridnya bisa menerima damai sejahtera Sang Pencipta? Ketika kita menerima Roh Yesus masuk dalam hati kita, dan pada saat itulah kita telah kembali lagi ke dalam dirinya dan kembali menjadi satu dengannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita telah mewarisi damai sejahtera Kristus, damai Sang Pencipta. Karena kita berasal dari dirinya sendiri, dari semula. Ketika Ia dahulu menciptakan segala sesuatu, Bapak, Ibu, dan saya mencipta segala sesuatu ketika kita masih bersama-sama dengan Tuhan. Lalu Roh Pencipta itu diembusinya kepada Adam. Dan Adam mewariskannya kepada kita. Terus menerus. Bapa yang setia, tidak sedetik pun Engkau jauh dari hidup kami. Selalu Engkau jaga hati dan cinta kami. Tak sekalipun Engkau meninggalkan kami. Engkau yang melukis kami di dalam genggaman tangan-Mu. Yesus, Engkau yang kami percayai. Yesus, kehadiran-Mu lah yang kami perlukan. Tak sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Engkau yang selalu mengisi hidup kami. Damai-Mu kurasakan pada pagi hari ini, ketika kami menyadari Engkau adalah Bapa yang dekat dengan kami. Mungkin Bapak Ibu pernah merasakan sendirian, di tengah-tengah pernikahan sendirian, di tengah-tengah masalah pernikahan sendirian, di tengah-tengah masalah keluarga sendirian, bahkan di tengah masa pelayanan sendirian.
kita melupakan bahwa Bapa tidak pernah jauh dari kita. Mari kita katakan pada pagi hari ini bersama-sama. Bapa, Engkau ada di sini. Kami dapat merasakan dan membuktikan ini benar. Roh-Mu Bapa dapat kami rasakan. Isi hati kami dengan cinta-Mu. Seperti ketika Engkau menciptakan manusia di Taman Eden. Isi hidupku dengan cinta-Mu pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kami menyadari Engkau Bapa yang tidak pernah jauh dari kami. Saya memberikan Bapak Ibu waktu sebentar untuk merenung, mengambil waktu sesaat. Bapak Ibu dapat membayangkan Bapak Ibu adalah seorang anak kecil. Dan di depan Bapak Ibu ada pribadi Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang lembut, Bapa yang gak pernah meninggalkan. Katakan kepada Bapa, apapun yang menjadi masalah Bapak Ibu, katakan kepada Bapa. Katakan, serukan. Serukan kepada Bapa. Serukan. Apa yang menjadi beban Bapak Ibu selama ini, serukan kepada Bapa. Bapa ada di depanmu saat ini. Jangan berdiam diri. Bangsa Israel harus membuat korban sembelihan, korban pencurahan, korban bakaran, dan disampaikan kepada seorang imam, dan imam membawa itu ke depan Allah. Pada saat ini Bapa yang turun ingin berjumpa dengan Bapak Ibu dan saya. Bukan kita yang berkata, Bapa, datanglah. Tapi Bapa yang berkata, anakku, bicaralah. Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang benar. Damai Sang Pencipta mengalir pada pagi hari ini, terus mengalir, terus mengalir, terus mengalir. Ambil waktu berdua-berduaan dengan Bapa. Bapak Ibu jangan melihat kiri dan ke kanan, karena Bapak Ibu sedang tidak menyeberang jalan.
Jangan pernah peduli kiri dan kanan. Hubungan Bapak Ibu saat ini di hadapan Bapa seperti seorang anak kecil yang berkata, Bapa, Bapa, Bapa. Dan Bapa sayang dengan anak-anaknya. Ceritakan penyakitmu, ceritakan kesulitanmu, ceritakan, katakan kepada Bapa, Pa, saya lelah. Katakan. Ini adalah hubungan pribadi antara Bapa dan anak. Bapak Ibu gak perlu menyebutkan ayat-ayat seperti ada tertulis dalam kitab Matius, seperti ada tertulis dalam kitab Kolose. Tapi Bapak ingin hubungan seperti ini antara Bapa dengan anaknya. Bapak Ibu tidak perlu menggunakan suara seperti hamba Tuhan. Wahai Bapa, ya Allah. Tapi Bapak ingin keterbukaan seperti ini, seperti seorang anak di hadapan Bapaknya. Katakan kerinduanmu, katakan apa yang menjadi masalahmu. Ketika manusia ditentukannya dari semula untuk menjadi Allah atas bumi ini, namun manusia jatuh dalam dosa. Manusia kehilangan kemuliaan Allah setelah melanggar apa yang Allah larang, dengan memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Bapak Ibu jangan merasa tertuduh atas apa yang pernah Bapak Ibu lakukan, atas dosa-dosa di masa lalumu, atas keputusan salahmu. Bapak Ibu jangan merasa tertuduh saat ini. Bukan hanya saat ini, mulai saat ini. Sebab tidak ada seorang pun yang lebih suci di antara kita seorang terhadap yang lain. Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tapi pada pagi hari ini, saya mengajak Bapak Ibu dengan iman mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Tuhan inginkan kita membuka pintu baginya dan mengundang rohnya masuk ke dalam hatinya. Maka ia kembali bergabung
dengan Tuhan Allah yang dahulu mengembuskan rohnya ke dalam Adam, kakek moyang mereka. Buka hati dan katakan, Tuhan mari masuk. Tuhan mari masuk. Penuhi aku dengan roh-Mu ya Tuhan. Penuhi aku dengan roh-Mu. Sebab Allah menjadikan segala sesuatu dengan firman yang keluar dari mulutnya. Untuk itulah Bapak Ibu ketika berdoa harus berkata-kata dengan mulutnya. Karena Tuhan menjadikan segala sesuatu dengan firman yang keluar dari mulutnya. Yohanes 1 ayat 1 menuliskan, pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Hidup mati seseorang ada di mulutnya. Jika mulut kita berkata-kata hal yang baik, maka kita hidup. Jika salah berucap, kita mati. Berkata-katalah. Berdoalah dengan bersuara. Sebab Allah telah memberi contoh. Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu menyatu di dalam Dia. Oleh firman, Tuhan menciptakan langit. Oleh nafas dari mulutnya, segala tentaranya. Seperti tulis dalam kitab Mazmur 33 ayat 6. Kitab Ibrani 11 ayat 3 menuliskan, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kelihatan telah jadi dari apa yang tidak kelihatan. Ketika Tuhan Allah menciptakan manusia, Ia menciptakannya berbeda dari yang lain yang Ia pernah ciptakan. Tubuhnya terbuat dari tanah, dari tangannya sendiri, dengan penuh kelembutan dan cinta, dan dihembuskannya cintanya sendiri ke dalam tubuh itu. Roh yang membuat patung tanah itu menjadi hidup. Ada beberapa sama dengan Dia ketika menciptakan segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu, Bapak Ibu dan saya sesungguhnya sudah memiliki roh damai sejahtera Sang Pencipta. Jadi sesungguhnya di dalam diri Bapak Ibu sudah ada roh damai Sang Pencipta. Bangkitkanlah roh itu. Bangkitkanlah raksasa itu. Bangkitkanlah roh yang perkasa itu dalam dirimu.
Sebab semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, itu mereka yang percaya dalam namanya. Dan dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Yohanes 17 ayat 22 menuliskan, Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi satu dengan sempurna, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Mari kita melihat Bapak Ibu, betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Mari Bapak Ibu, mari kita undang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita. Rohnya masuk dalam diri kita dan menyatu dengan kita. Mari kita doakan bersama-sama. Mari kita berkata-kata bersama-sama. Katakan dengan suara yang keras, buka hatimu dan katakan, Ya Tuhan Yesus, saya percaya kepadamu. Saya percaya bahwa lebih dari 2000 tahun yang lampau Engkau telah datang sebagai manusia dan mati di kayu salib untuk menanggung dosa dan pemberontakan saya. Dan darah-Mu adalah darah perjanjian yang menebus dan menyucikan, menguduskan dan membenarkan saya. Sebab itu Tuhan Yesus, saya minta ampun atas dosa-dosa saya. Orang tua, pihak ayah dan ibu, dosa nenek moyang, dosa penyembah berhala, dosa adat istiadat, dosa roh agamawi, kawin cerai, anak haram. Dan aku juga minta ampun ya Tuhan Yesus, kalau aku sukar mengampuni orang lain yang menyakitkan dan mengecewakan, menyalahartikan atau menuduh aku. Tuhan Yesus, aku mengampuni mereka dan memberkati mereka. Dan aku juga mengampuni diriku sendiri yang pernah aku kecewa, aku tolak, dan aku benci. Aku menerimanya kembali karena Engkau berkata bahwa diriku berharga di mata Tuhan. Engkau berkata aku mulia dan Engkau mengasihiku. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, firman-Mu berkata upah dosa adalah maut, yaitu kutuk yang mengikat diriku dengan kematian, sakit penyakit, dan kegagalan, penderitaan, perbudakan, kemiskinan. Tapi Engkau telah menanggung semuanya di kayu salib. Paku pada tangan dan kakimu menandakan Engkau telah menanggungnya. Sekarang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku putuskan kutuk yang mengikat kehidupanku dan keturunanku, kutuk kematian, kutuk mati masuk neraka, kutuk mati muda, kutuk kecelakaan, keturunan, disantet, dibunuh, sakit penyakit, kegagalan, penderitaan, kawin cerai,
penyembah berhala, anak haram, dan semua kutuk-kutuk yang diturunkan atau dilimpahkan oleh orang lain atau kelompok sihir. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan, dan percaya bahwa Bapa telah membangkitkan Engkau dari antara orang mati dan memberi hidup yang kekal. Tuhan, aku percaya Aku adalah anak Allah. Aku percaya namaku tercatat dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Sorga menjadi rumah kediamanku, dan Allah Bapa menjadi Bapakku. Tuhan, Engkau pembaptis Roh Kudus. Baptislah aku Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku terima pengakuan ini dengan iman. Mari Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita angkat kedua tangan kita, karena waktunya sudah selesai. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan ini terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh-Nya yang kudus. Biarlah hubungan kita terjaga, hubungan yang intim dan manis dengan Roh Kudus, menyertai kita sampai Tuhan datang untuk yang kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan diberkati, sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan.